Pasca penangkapan Panitera dan pencekalan Sekretaris Mahkamah Agung, muncul harapan besar agar KPK membongkar praktik mafia peradilan. KPK mengaku bekerja sama dengan MA terkait dengan masalah ini. Operasi tangkap tangan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edi Nasution terus bergulir. Selain menetapkan Edi sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah ruang Sekretaris Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri menyatakan tidak tahu alasan KPK menangkap Panitera Edi Nasution dan menggeledah ruangan Sekretaris MA Nur Hadi. Namun MA memastikan akan memberhentikan sementara jika statusnya menjadi tersangka. Kalau dia sudah status tersangka, maka dia akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Ya, kalau sudah berkekuatan hukum tetap bahwa dia itu sebagai terdakwa, kemudian terakhirnya sebagai terpidana, jelas sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian, dia diberhentikan secara tidak hormat. Sementara itu, pihak imigrasi memastikan bahwa KPK sudah meminta agar Nur Hadi dicekal. Surat perintah dari pimpinan KPK tentang pencegahan seorang saksi dengan inisial N. Ya, kami sudah terima dan ini berkaitan dengan upaya penyidikan. Dari kasus ini, publik berharap KPK terus maju untuk membersihkan yudikatif. Maklum, dari 3 cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yudikatiflah yang relatif tertutup, bahkan sulit tersentuh media. Praktik mafia peradilan diyakini publik marak. KPK sendiri mengaku melakukan koordinasi dengan MA terkait masalah ini. Koordinasi dengan MA ya sering kita lakukan, tapi memang belum dalam koordinasi yang unit tidak cepat gitu, yang belum ada ya. Jadi kita kan sering melakukan sosialisasi, bahkan Pak Syarif kan sering mengajar di sana untuk menebarkan nilai-nilai yang seharusnya diikuti oleh teman-teman di penegakan hukum. Yang pasti, KPK masih terus mengembangkan kasus yang melibatkan Panitera Edi Nasution. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, KPK dalam jumpa persnya pasca penggeledahan ruang kerja Sekjen Mahkamah Agung Nur Hadi menyatakan penggeledahan berdasarkan pemeriksaan Panitera PN Jakarta Pusat Edi Nasution. KPK menyatakan kasus ini semoga bisa membongkar kasus-kasus mafia peradilan yang selama ini di Tengah terjadi di peradilan kita. Kami akan mendiskusikannya dengan sejumlah narasumber. Langsung saya akan perkenalkan kepada Anda. Sudah ada dari MA, ada Hakim Agung MA, Bapak Gayus Lumbun. Pak Gayus, selamat malam. Ya, malam. Dan kemudian juga dari ICW, ada peneliti ICW Emerson Yunto. Bang Econ, selamat malam. Malam. Dan juga dari luar studio lewat sambungan telepon sudah ada mantan Komisioner KY Bapak Imam Ansori Saleh. Pak Imam, selamat malam. Baik, belum tersambung, kita akan bahas soal mafia peradilan, seperti apa juga berkaitan bagaimana jenjangnya antara Panitera di Pengadilan Jakarta Pusat sampai ke Sekretaris Mahkamah Agung. Kita lanjutkan pembahasan ini pemirsa usai headline berikut ini. Tetaplah bersama kami. Membahas soal mafia peradilan kembali, saya akan tanya Pak Gayus. Pak Gayus, sudah berkali-kali kita bicara soal mafia peradilan. Kali ini rekan Anda mungkin masih Pak Adis Praduga tidak bersalah. Pak Nur Hadi dicegah ke luar negeri, rumah dan ruang kerja diperiksa. Sejauh ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya pikir memang seringkali saya cuatkan agar ada pembenahan terhadap tata kelola organisasi MA. Ini bahasa saya. Maka di sini yang dipentingkan adalah bagaimana sistem itu dibangun di MA ini agar bisa tertib. Kalau di pemerintahan itu ada good governance, itu istilah yang digunakan di pemerintahan. Di peradilan di semua negara juga mengenal istilah itu, yaitu apa yang disebut court excellence. Court excellence itu bagaimana menciptakan sebuah proses di dunia peradilan itu dengan adil, dengan baik, tidak ada permainan, tidak ada intervensi. Dan itu idealnya kan, tapi jangan-jangan orang di pengadilan mencari menang Pak, bukan mencari adil. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita bicara kepada judul hari ini diminta kepada saya adalah bagaimana mengenai mafia peradilan. Ini sudah pandangan lama sebenarnya. Ketika tahun 2009, pemerintah ketika itu sudah menerbitkan sebuah SK yang berjudul Satgas
pemberantasan mafia hukum, di mana hukum itu memang lebih luas dari peradilan, tetapi ini bagian dari peradilan, karena hukum itu juga merupakan bagian dari utama di peradilan di semua lembaga. Kalau bicara hukum, bicara 4 lembaga, tapi kalau bicara peradilan dan ini terfokus kepada sentral tertinggi yaitu Mahkamah Agung, di sini kita harus kembali kepada perhatian. Kalau fokusnya ke sentral tertinggi, Bang Econ, ini orang kedua di MA. Bisa kalau dari pengamatan ICW, kalau orang sudah digeledah, kemudian sudah dicekal, itu 78% mendekati penetapan status sebagai tersangka gitu ya. Dan dalam konteks Nur Hadi diperiksa atau terganggu dengan kasus-kasus yang melibatkan Mahkamah Agung, bukan yang kali ini. Dalam kasus yang sebelumnya ada Andri gitu ya, juga dipanggil sebagai saksi. Betul. Nah, sebenarnya di momentum ini sebenarnya harus dimanfaatkan betul oleh KPK untuk melakukan proses-proses bersih-bersih di Mahkamah Agung. Tadi disampaikan oleh Prof Gayus, Pak Nur Hadi ini tanda kutip ada orang kedua di Mahkamah Agung setelah Ketua Mahkamah Agung. Artinya apa? Dia punya power betul. Tanda kutip bisa, kalau bisa dikatakan misalnya beberapa kasus misalnya kita khawatir jangan-jangan dia juga mengatur soal siapa majelis hakim yang akan menyidangkan gitu ya. Karena power misalnya di ketua pengadilan ya. Saya ambil contohnya ketua pengadilan. Ketua pengadilan yang masuk angin itu juga bisa menentukan hukuman apa yang bisa diberikan terhadap misalnya para pencari keadilan ini. Makanya tidak aneh kalau ada praktek mafia peradilan yang muncul adalah kalau di pengadilan seperti balai lelang. Siapa yang membayar lebih, itu yang akan mendapatkan keadilan. Tanda kutip versi mereka. Stop di bayaran. Ketika kemudian kita tahu komitmen suapnya kurang lebih adalah sekitar 500 juta. Kemarin 500 juta itu informasinya itu bertahap gitu ya. Jadi bukan jangan-jangan. Harusnya pasti lebih dari itu. Karena misalnya dalam kasus Paroman yang kita ikuti itu nilainya gugatannya sampai 100 miliar. Jadi angka 500 juta atau jangan-jangan hanya untuk jatah tanda kutip Edi Nasution jatah aja, untuk Edi Nasution. Itu. Jadi yang perlu ditelusuri oleh KPK adalah siapa aktor utama di balik ini. Baik Andri maupun Edi Nasution, kami percaya bahwa dia bukan aktor tunggal. Perantara atau boneka atau pion gitu ya. Jadi ada orang kuat di belakang Edi, di belakang Andri yang punya power untuk menentukan soal putusannya atau jadi perantara. Ditujukannya memang ke aktor utamanya, tapi biar untuk menghindari KPK hanya lewat perantara. Orang kuat. Pak Gayus menyambung, Anda katakan bahwa MA ini seakan-akan dikendalikan hanya 9 pucuk pimpinan. Bisa kemudian itu dikatakan sebagai orang kuat itu? Sebenarnya 10 kalau lengkap ya, karena yang satu ketika itu kosong. Jadi memang ini yang sering saya kritik, agar Mahkamah Agung itu tidak oligarki. Itu bahasa terburuk ya. Artinya semua kebijakan strategis hanya diputus oleh pimpinan yang 10 orang ini. Ini yang sering saya soroti. Libatkanlah Hakim Agung dalam bentuk karakter Mahkamah Agung. Tentu beda dengan kampus atau beda dengan DPR. Tapi semua itu punya paripurna. Ini 10 orang ini sangat menguasai jaringan seperti yang dikatakan tadi oleh Emerson? Kalau saya bayangkan bagaimana sebuah SEMA, PERMA, itu hanya diputus oleh 10 orang ini. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan, padahal orang pandai atau orang yang punya keahlian itu ada 50 orang. Hakim-hakim agung tidak dilibatkan untuk era yang sekarang. Saya melihat wawancara Pak Arin Tumpa mengatakan di era saya, setiap kebijakan saya libatkan semua hakim agung. Ini saya rasakan, saya pernah dipimpin Pak Arin Tumpa hanya berapa bulan, tapi saya ikut 2 kali. Dan terasa perbedaannya? Oh, sangat beda. Ada abuse of power yang Anda rasakan sekarang? Ya, kalau yang disebut oligarki kan itu bentuk kebusukan sebuah organisasi dipimpin oleh segelintir orang dengan kekuasaan yang penuh. Siapa melawan dipindahkan. Kalau itu hakim di tingkat bawah, hakim agung pun bisa dipindahkan kamar. Bayangkan, ini kan suatu tindakan yang betul-betul oligarki yang sewenang-wenang gitu ya Pak. Bagaimana perkara ditangani oleh sebuah kamar, diambil alih dikatakan oleh ketua. Itu bisa buktikan perkaranya. Diambil alih dari Pidum kepada Pitsus, ketika itu masih dibagi 2. Nah, hasil putusannya adalah membebaskan terdakwa dan mereekspor barang-barang disita. Bisa dilakukan ya di MA seperti itu. Ini bagi saya yang mengusik saya ketika di dalam ini harus ada transparansi. Publik melihat ini. Ini hanya saya mencuatkan. Baik, transparansi dan kita bicara soal momentum. Saya akan sapa dulu satu narasumber saya yaitu Pak Imam Ansori Saleh. Pak Imam, selamat malam. Malam Mbak Yani. Ya Pak, silakan Anda. Apa pendapat Anda ini kita bicara soal mafia peradilan yang baunya tercium, tapi seakan-akan sulit sekali untuk mengetahui siapa pelakunya. Bagaimana Anda juga pernah menjadi komisioner KAI, bagaimana pengadilan ini seakan-akan menjadi ajang transaksi bahkan ajang lelang? Ya kalau disebut
mafia peradilan pasti akan membantah semua, nggak ada. Mafia itu kan istilahnya di Italia sana. Tapi memang praktek-praktek itu, saya baik sebagai dulu di Komisioner KY maupun teman-teman saya banyak hakim, banyak pengacara, banyak juga pengusaha, itu sudah saya simpulkan bahwa dari dulu sampai sekarang ya praktek itu memang ada faktanya dan saya tahu semua. Artinya banyak yang saya ketahui, orang-orang yang siapa yang terlibat di Mahkamah Agung, hakim mana yang bagus, hakim mana yang bisa mengatur, yang bisa diatur, ya maaf Pak Prof Gayus, saya kira nggak termasuk yang itu, tapi saya katakan banyak sekali. Jadi ketika saya di KY ada hakim yang dilengsarkan, hakim agung karena memasukkan putusan misalnya. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat kemarin, ya Pak Dirjen Pak Emerson, yang kasus yang aparat MA yang ditangkap, kemudian yang terakhir ini si siapa Pak Andri? EN ya, Andri juga. Pak EN itu saya mendengar dari keluarganya. Minggu ini seharusnya dia dilantik sebagai salah satu direktur di Mahkamah Agung. Nah, jadi saya menduga kuat dia berusaha untuk mencari uang yang diminta oleh orang-orang Mahkamah Agung. Jadi posisi di Mahkamah Agung juga transaksional ya Pak? Siapa yang bisa setor lebih banyak mungkin bisa mendapatkan posisi tertentu ya? Saya dari keluarga yang sangat dekat yang saya percaya sekali bahwa itu ada hubungannya dengan rencana dilantik itu. Berapa kursi yang mungkin Anda dengar, berapa harga kursi yang harusnya dimiliki atau dilantik yang dimiliki oleh Pak Edi Nasution? Itu pasti kan nggak terbuka ya, tapi yang jelas itu sudah bukan cerita baru lagi, sudah lama ada. Jadi saya sangat prihatin, walaupun masih banyak hakim agung yang bagus, ini diganggu oleh aparat di Mahkamah Agung yang dengan leluasa bisa mengatur sampai ke tingkat pengadilan tinggi. Saya tahu semua itu, karena saya lama-lama bersahabat dengan hakim yang cerita. Adakah nama Pak Nur Hadi di sepengetahuan Anda, orang juga yang mungkin punya kekuasaan cukup dominan di MA? Ya pernah disebut, saya nggak tahu benar tidaknya, pernah disebut oleh salah satu kawan, ya itu termasuk juga, tapi saya nggak tahu kebenarannya. Ini kan yang namanya ini kan nggak mungkin bisa dibuktikan dengan gamblang dan semuanya udah rapi semua. Jadi ini sebenarnya gunung es ya, gunung es yang muncul seperti ini, tapi yang di bawahnya itu sebetulnya saya sudah tahu banyak karena saya keliling ke sejumlah pengadilan di daerah, di tingkat pengadilan tinggi sampai yang di Mahkamah Agung itu saya dengar semua begitu Mbak. Baik, kita akan jeda sejenak, kami akan lanjutkan bagaimana kemudian skema atau jaringan komunikasi dari Panitera Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung. Kami lanjut saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan. Nama Nur Hadi ini memang kontroversial sekali Pak, soal kemudian hadiah perkawinan di pernikahan anaknya itu iPod, itu kan juga sempat menghebohkan. Untuk biaya renovasi ruang kerja sekitar 1 miliar, mejanya sangat mewah dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat sosok Nur Hadi secara profesional dan personal? Ya dulu memang ketika saya menjabat sebagai Ketua IKHI Cabang Mahkamah Agung, itu menjadi bagian kami untuk menjelaskan ke publik sebenarnya bahwa iPod itu harganya di bawah 700.000 sebagaimana disyaratkan oleh KPK untuk hadiah pejabat negara. Itu diimpor dengan harga ketika itu 670-an. Tetapi yang berkembang kan KPK memutuskan untuk menyita semua, dan saya sebagai ketua mengumpulkan anggota-anggota hakim di Mahkamah Agung untuk dikembalikan. Seperti itu. Ini sosoknya seperti apa sih Pak Nur Hadi ini? Kalau tadi saya tanya Pak Imam Ansori Saleh mengatakan ya namanya pernah terdengar meskipun juga kurang tahu bagaimana. Ya saya sebenarnya kewenangan lebih jauhnya. Ya saya tidak suka membahas personal atau pribadi, tapi saya lebih suka membahas sistem sebenarnya. Tapi sistem itu berkaitan dengan orang. Dalam sistem yang Anda mau bahas ini Pak Nur Hadi seperti apa perannya dalam sistem itu? Pak Nur Hadi jabatannya kan sekma. Sekma itu kalau di lembaga lain bisa sekjen begitu. Sekjen ini membawain SDM, kemudian membawain anggaran atau DIPA yang berasal dari APBN, juga yang berasal dari pemasukan dari peradilan-peradilan, uang pendaftaran dan sebagainya cukup besar juga itu. Itu dikelola oleh kepanitraan, tetapi tanggung jawabnya oleh sekjen. Dan ketiga adalah aset. Aset ini gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya. Ini tiga hal ini di bawah kewenangan yang sangat besar, jelas. Iya, karena dia sebagian dari bagian lainnya dipimpin oleh seorang panitera Mahkamah Agung. Panitera ini membawain administrasi yudisial, administrasi mengenai bagaimana jalannya
peradilan di seluruh Indonesia yang 8.000 hakim ini. Oke, kita semua, Anda yang saat ini menjabat sebagai Hakim Agung dan juga ada Pak Imam Ansori yang juga sebagai mantan komisioner KAI mengatakan ada kok mafia peradilan. Anda katakan tadi kasus bisa dipindah tangankan dan kemudian keputusannya bisa berbeda gitu. Ada, tapi kenapa kita cuma bicara di tatanan wacana, pembersihannya tuh tidak terasa gitu? Begini, karena mafia ini kan kalau kita baca definisinya kan sebuah organisasi gelap dalam kegiatan kejahatan. Itu mafia diartikan oleh banyak pihak, banyak orang. Nah, hal seperti inilah yang sulit diungkapkan. Ada baunya tapi wujudnya sulit untuk dilihat. Namun ada akibat yang timbul. Saking rapihnya permainan itu dan semua orang mungkin akan tutup mulut? Saya pikir ada sebab tutup mulut kalau memang itu satu klan dari mafia ini. Tetapi kita ini yang penting negara itu pernah memberantas ini melalui satgasnya. Nah, satuan tugas inilah sebenarnya yang tugasnya adalah yang harus dihidup kembali. Iya, saya pikir perlu dihidup kembali bentuk yang lain mungkin karena sudah berbeda tahun lagi. Tapi bentuknya adalah memberikan informasi kepada lembaga-lembaga peradilan tentang kejadian yang menyimpang. Oke, kita lempar kembali sebentar Bang Jeng, saya ke Pak Imam Ansori. Pak Ansori, Pak Imam Ansori tadi Anda katakan bahwa ada dana yang dibutuhkan untuk naik jabatan seperti itu. Apalagi yang Anda pahami soal permainan mafia peradilan ini? Selain juga dagang kasus dan lain-lain, ternyata jabatan juga bisa dilelang. Saya sedikit ya ada tambahan. Saya tidak tahu Pak Nur Hadi sangat berwibawa ya. Dalam arti saya pernah bareng di satu pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Ketika di Surabaya itu yang menjemput luar biasa banyaknya, dari ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi militer, agama, kemudian tata usaha negara, jadi semua jemput. Sementara saya sering bareng juga dengan hakim-hakim agung yang ke daerah itu nggak ada yang jemput, biasa aja. Artinya kalau pernah jemput ya biasa satu sopir sama siapalah. Tapi ini saya bisa mengartikan betapa strategisnya dalam kutip kursi Pak Nur Hadi. Apa karena sangat berwibawanya atau karena memang dia sangat dikenal oleh masyarakat kehakiman di daerah. Contoh tambahkan sedikit Pak Kais tadi, tapi saya nggak tahu apakah itu dalam arti yang positif atau yang negatif. Kalau yang di pengadilan itu saya bilang banyak teman-teman hakim-hakim pada cerita dia nggak bisa menyuarakan ke publik, tapi dia cerita bahwa misalnya dia ada nangani perkara, kadang-kadang ada intervensi dari orang-orang di Jakarta di Mahkamah Agung. Jadi mulai dari tadi disebut pembentukan hakimnya yang dikatakan oleh Pak Emerson tadi, atau juga bagaimana siapa yang harus dimenangkan itu ada di cerita teman saya hakim-hakim itu. Nah dia nggak bisa berbuat apa-apa itu. Jadi ini contoh yang ya tentu mereka nggak berani mengungkap, dan kami ya dulu di KAI pernah punya gagasan hakim mengawasi hakim. Nah itu yang mereka akhirnya tetap tidak berani, paling-paling nelpon ini Pak saya menerima uang dari ini, saya bilang harus dikembalikan. Nah itu harus dikembalikan. Itu ada tuh, jadi begitu. Baik. Pak Gayus, itu terjadi intervensi dari pusat, kemudian udah banyak lagi kan, udah intervensi kasus, kemudian pemilihan hakim, sampai keputusan, sampai jabatan, semua berurusan dengan uang. Ya kalau pada dasarnya kan intervensi dibentuk apapun dan oleh siapapun paling dilarang untuk hakim sebenarnya. Tetapi satu bentuk kegiatan mafia ini kan tentu berangkai. Dan tentunya tidak mungkin seorang panitera atau seorang Tidak bisakah hakim itu menolak intervensi itu? Semestinya bisa. Tetapi saya katakan tadi, jadi ada kelompok-kelompok hakim yang memang cari aman, itu sering saya ungkapkan. Hakim yang ikut arus, hakim yang banyak, yang penuh ambisi. Itu ada 3 kelompok. Dalam pemilihan wakil ketua begitu, dalam kehidupan sehari begitu. Dia cari aman saja. Kalau yang 2 sudah setuju, kan hakim itu 3 biasanya bisa 5. Ya sudah, yang 1 akan kalah suara. Beda sama orang yang sering dissenting opinion, berbeda pendapat. Dia merasa tidak mau sama, ya dia dissenting, dan itu sering dilakukan oleh hakim yang memang dia lurus saja. Itu jumlahnya banyak atau sedikit Anda melihat? Cukup sekarang? banyak. Masih patut untuk diperjuangkan. Masih patut untuk dibentuk satu forum, dan saya punya gagasan agar hakim-hakim yang mempunyai idealisme seperti ini membentuk satu forum, disebut sebagai Forum Pembaruan Mahkamah Agung. Dari Anda, Bung Emerson. Nah, yang perlu dilihat begini, bicara soal mafia peradilan nggak bicara hanya sekedar uang. Tapi pengaruh dan kekuasaan gitu ya. Di beberapa kasus misalnya ada hakim-hakim yang tanda kutip dia mengeluh ya tadi intervensi. Kalau saya nggak ikutin nanti saya dimutasikan. Terganggu karirnya. Terganggu karirnya. Nah ini yang nggak pernah tersentuh gitu ya. Di beberapa kasus yang lain kita melihat
bagaimana misalnya tadi katakan oleh Prof. Gayus, Pak Nur Hadi punya kewenangan juga membawa SDM. Kalau lagi-lagi tadi, mungkin orang yang tidak menyuap hakim, tapi barangkali dia meminta pengaruh dari pimpinan Mahkamah Agung atau pejabat penting Mahkamah Agung, tolong dong menangkan perkara saya dan sebagainya. Jadi akhirnya ada ya lingkaran setan jadi muncul gitu ya. Nah, sepanjang pengawasan di Mahkamah Agung buruk, saya pikir ini akan selalu berulang terus gitu ya. Akan terus terjadi. Nah, yang celaka misalnya begini, ada kasus di mana hakim melakukan pertemuan dengan pihak tersangka. Oke. Hanya dikasih teguran gitu ya. Oke, baik. Gitu. Kita harus tutup diskusi ini. Kita mungkin akan lanjutkan, masih menarik sekali. Kita akan nantikan bagaimana apakah pembuktian dari MA di mana blueprintnya mengatakan mewujudkan badan peradilan yang agung. Semoga itu bisa terwujud. Kami lanjutkan. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas waktu berkaitan bagaimana jenjangnya antara panitera di Pengadilan Jakarta Pusat sampai ke Sekretaris Mahkamah Agung. Kita lanjutkan pembahasan ini pemirsa usai headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami. Membahas soal mafia peradilan kembali, saya akan tanya Pak Gayus. Pak Gayus, sudah berkali-kali kita bicara soal mafia peradilan. Kali ini rekan Anda mungkin masih Pak Adis Praduga tidak bersalah. Pak Nur Hadi dicegah ke luar negeri, rumah dan ruang kerjanya diperiksa. Sejauh ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya pikir memang seringkali saya cuatkan agar ada pembenahan terhadap tata kelola organisasi MA. Ini bahasa saya. Maka di sini yang dipentingkan adalah bagaimana sistem itu dibangun di MA ini agar bisa tertib. Kalau di pemerintahan itu ada good governance, itu istilah yang digunakan di pemerintahan. Di peradilan di semua negara juga mengenal istilah itu, yaitu apa yang disebut court excellence. Court excellence itu bagaimana menciptakan sebuah proses di dunia peradilan itu dengan adil, dengan baik, tidak ada permainan, tidak ada intervensi. Dan itu idealnya kan, tapi jangan-jangan orang di pengadilan mencari menang Pak, bukan mencari adil. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita bicara kepada judul hari ini diminta kepada saya adalah bagaimana mengenai mafia peradilan. Ini sudah pandangan lama sebenarnya. Ketika tahun 2009, pemerintah ketika itu sudah menerbitkan sebuah SK yang berjudul Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Di mana hukum itu memang lebih luas dari peradilan, tetapi ini bagian dari peradilan. Karena hukum itu juga merupakan bagian dari utama dari peradilan di semua lembaga. Kalau bicara hukum, bicara 4 lembaga. Tapi kalau bicara peradilan dan ini terfokus kepada sentral tertinggi yaitu Mahkamah Agung, di sini kita harus kembali kepada perhatian. Kalau fokusnya ke sentral tertinggi, Bang Econ ini orang kedua di MA. Bisa kalau dari pengamatan ICW, kalau orang sudah digeledah, kemudian sudah dicekal, itu 78% mendekati penetapan status sebagai tersangka gitu ya. Dan dalam konteks Nur Hadi diperiksa atau terganggu dengan kasus-kasus yang melibatkan Mahkamah Agung, bukan yang kali ini. Dalam kasus yang sebelumnya ada Andri gitu ya, juga dipanggil sebagai saksi. Betul. Nah, sebenarnya di momentum ini sebenarnya harus dimanfaatkan betul oleh KPK untuk melakukan proses-proses bersih-bersih di Mahkamah Agung. Tadi sampaikan oleh Prof. Gayus, Pak Nur Hadi ini tanda kutip ada orang kedua di Mahkamah Agung setelah Ketua Mahkamah Agung. Artinya apa? Dia punya power betul. Tanda kutip bisa, kalau bisa dikatakan misalnya beberapa kasus misalnya kita khawatir jangan-jangan dia juga mengatur soal siapa majelis hakim yang akan menyidangkan gitu ya, karena power misalnya di ketua pengadilan ya, saya ambil contohnya ketua pengadilan yang masuk angin itu juga bisa menentukan hukuman apa yang bisa diberikan terhadap misalnya para pencari keadilan ini. Makanya tidak aneh kalau ada praktek mafia peradilan yang muncul adalah kalau di pengadilan seperti balai lelang. Siapa yang membayar lebih, itu yang akan mendapatkan keadilan. Tanda kutip versi mereka. Stop di bayaran. Ketika kemudian kita tahu komitmen suapnya kurang lebih adalah sekitar 500 juta. Kemarin 500 juta itu informasinya itu bertahap gitu ya. Jadi bukan jangan-jangan. Harusnya pasti lebih dari itu. Karena misalnya dalam kasus Paroman yang kita ikuti itu nilainya gugatannya sampai 100 miliar. Jadi angka 500 juta atau jangan-jangan hanya untuk jatah tanda kutip Edi Nasution jatah aja, untuk Edi Nasution. Itu. Jadi yang perlu ditelusuri oleh KPK adalah siapa aktor utama di balik ini. Baik Andri maupun Edi Nasution, kami percaya bahwa dia bukan aktor tunggal. Perantara atau boneka atau pion gitu ya. Jadi ada orang kuat di belakang Edi, di belakang Andri yang punya power untuk menentukan soal putusannya atau jadi perantara. Ditujukannya memang ke aktor utamanya.
Tapi biar untuk menghindari KPK hanya lewat perantara-perantara. Oke, orang kuat. Pak Gayus menyambung, Anda katakan bahwa MA ini seakan-akan dikendalikan hanya 9 pucuk pimpinan. Bisa kemudian itu dikatakan sebagai orang kuat itu? Sebenarnya 10 kalau lengkap ya, karena yang satu ketika itu kosong. Jadi memang ini yang sering saya kritik, agar Mahkamah Agung itu tidak oligarki. Itu bahasa terburuk ya. Artinya semua kebijakan strategis hanya diputus oleh pimpinan yang 10 orang ini. Ini yang sering saya soroti. Libatkanlah Hakim Agung dalam bentuk karakter Mahkamah Agung. Tentu beda dengan kampus atau beda dengan DPR. Tapi semua itu punya paripurna. Ini 10 orang ini sangat menguasai jaringan seperti yang dikatakan tadi oleh Emerson? Kalau saya bayangkan bagaimana sebuah SEMA, PERMA, itu hanya diputus oleh 10 orang ini. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan, padahal orang pandai atau orang yang punya keahlian itu ada 50 orang. Hakim-hakim agung tidak dilibatkan. Untuk era yang sekarang. Saya melihat wawancara Pak Arin Tumpah mengatakan di era saya, setiap kebijakan saya libatkan semua hakim agung. Ini saya rasakan, saya pernah dipimpin Pak Arin Tumpah hanya berapa bulan. Tapi saya ikut 2 kali. Dan terasa perbedaannya? Oh, sangat beda. Ada abuse of power yang Anda rasakan sekarang? Ya, kalau yang disebut oligarki kan itu bentuk kebusukan sebuah organisasi dipimpin oleh segelintir orang dengan kekuasaan yang penuh. Siapa melawan dipindahkan. Kalau itu hakim di tingkat bawah, hakim agung pun bisa dipindahkan kamar. Bayangkan, ini kan suatu tindakan yang betul-betul oligarki yang sewenang-wenang gitu ya Pak. Bagaimana perkara ditangani oleh sebuah kamar diambil alih dikatakan oleh ketua. Oke, itu bisa buktikan perkaranya. Diambil alih dari Pidum kepada Pitsus, ketika itu masih dibagi 2. Nah, hasil putusannya adalah membebaskan terdakwa dan mereekspor barang-barang yang disita. Bisa dilakukan ya di MA seperti itu. Ini bagi saya yang mengusik saya ketika di dalam ini, harus ada transparansi. Publik melihat ini. Ini hanya saya mencuatkan. Baik, transparansi, dan kita bicara soal momentum. Saya akan sapa dulu satu narasumber saya, yaitu Pak Imam Ansori Saleh. Pak Imam, selamat malam. Malam, Mbak Yani. Ya, Pak, silakan Anda. Apa pendapat Anda, ini kita bicara soal mafia peradilan yang baunya tercium, tapi seakan-akan sulit sekali untuk mengetahui siapa pelakunya. Bagaimana Anda juga pernah menjadi komisioner KAY, bagaimana pengadilan ini seakan-akan menjadi ajang transaksi, bahkan ajang lelang? Ya, kalau disebut mafia peradilan pasti akan membantah semua. Nggak ada, mafia itu kan istilahnya di Itali sana. Tapi memang praktek-praktek itu, saya baik sebagai dulu di komisioner KAY maupun teman-teman saya banyak hakim, banyak pengacara, banyak juga pengusaha, itu sudah saya simpulkan bahwa dari dulu sampai sekarang ya praktek itu memang ada faktanya, dan saya tahu semua. Artinya banyak yang saya ketahui, orang-orang siapa yang terlibat di Mahkamah Agung, hakim mana yang bagus, hakim mana yang bisa mengatur, yang bisa diatur, ya maaf Pak Prof Gayus, saya kira nggak termasuk yang itu, tapi saya katakan banyak sekali. Jadi ketika saya di KAY ada hakim yang dilengserkan, hakim agung, karena memasukkan putusan misalnya. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat kemarin, ya Pak Emerson, yang kasus yang aparat MA yang ditangkap, kemudian yang terakhir ini si siapa Pak Andri? EN ya, Andri juga. Pak EN itu saya mendengar dari keluarganya. Minggu ini seharusnya dia dilantik sebagai salah satu direktur di Mahkamah Agung. Nah, jadi saya menduga kuat dia berusaha untuk mencari uang yang diminta oleh orang-orang Mahkamah Agung. Jadi posisi di Mahkamah Agung juga transaksional ya Pak? Siapa yang bisa setor lebih banyak mungkin bisa mendapatkan posisi tertentu ya? Saya dari keluarga yang sangat dekat yang saya percaya sekali bahwa itu ada hubungannya dengan rencana dilantik itu. Kemudian berapa kursi yang mungkin Anda dengar, berapa harga kursi yang harusnya dimiliki atau dilantik yang dimiliki oleh Pak Edi Nasution? Itu pasti kan nggak terbuka ya, tapi yang jelas itu sudah bukan cerita baru lagi, cerita lama ada. Jadi saya sangat prihatin, walaupun masih banyak hakim agung yang bagus, ini diganggu oleh aparat di Mahkamah Agung yang dengan leluasa bisa mengatur sampai ke tingkat pengadilan tinggi. Saya tahu semua itu, karena saya lama-lama bersahabat dengan hakim yang cerita. Adakah nama Pak Nur Hadi di sepengetahuan Anda, orang juga yang mungkin punya kekuasaan cukup dominan di MA? Ya, pernah disebut, saya nggak tahu benar tidaknya, pernah disebut oleh salah satu kawan, ya itu termasuk juga, tapi saya nggak tahu kebenarannya. Ini kan yang namanya ini kan nggak mungkin bisa dibuktikan dengan gamblang, dan
semuanya udah rapi semua. Jadi ini sebenarnya gunung es ya, gunung es yang muncul seperti ini, tapi yang di bawahnya itu sebetulnya saya sudah tahu banyak karena saya keliling ke sejumlah pengadilan di daerah, di tingkat pengadilan tinggi sampai yang di Mahkamah Agung itu saya dengar semua begitu, Mbak. Baik, kita akan jeda sejenak, kami akan lanjutkan bagaimana kemudian skema atau jaringan komunikasi dari Panitera Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung. Kami lanjut saat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan. Nah, Nur Hadi, ini memang kontroversial sekali Pak soal kemudian hadiah perkawinan di pernikahan anaknya itu iPod, itu kan juga sempat menghebohkan. Untuk biaya renovasi ruang kerja sekitar 1 miliar, mejanya sangat mewah dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat sosok Nur Hadi secara profesional dan personal? Ya dulu memang ketika saya menjabat sebagai Ketua IKAHI Cabang Mahkamah Agung, itu menjadi bagian kami untuk menjelaskan ke publik sebenarnya bahwa iPod itu harganya di bawah 700.000 sebagaimana disyaratkan oleh KPK untuk hadiah pejabat negara. Itu diimpor dengan harga ketika itu 670-an. Tetapi yang berkembang kan KPK memutuskan untuk menyita semua, dan saya sebagai ketua mengumpulkan anggota-anggota hakim di Mahkamah Agung untuk dikembalikan. Seperti itu. Ini sosoknya seperti apa sih Pak Nur Hadi ini? Kalau tadi saya tanya Pak Imam Ansori Saleh mengatakan ya namanya pernah terdengar meskipun juga kurang tahu bagaimana. Ya saya sebenarnya kewenangan lebih jauhnya. Ya, saya tidak suka membahas personal atau pribadi, tapi saya lebih suka membahas sistem sebenarnya. Tapi sistem itu berkaitan dengan orang. Dalam sistem yang Anda mau bahas ini, Pak Nur Hadi, seperti apa perannya dalam sistem itu? Pak Nur Hadi jabatannya kan sekma. Sekma itu kalau di lembaga lain bisa sekjen begitu. Sekjen ini membawain SDM, kemudian membawain anggaran atau DIPA yang berasal dari APBN, juga yang berasal dari pemasukan dari peradilan-peradilan, uang pendaftaran dan sebagainya cukup besar juga itu. Itu dikelola oleh kepanitraan, tetapi tanggung jawabnya oleh Sekjen. Dan ketiga adalah aset. Aset ini gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya. Ini tiga hal ini di bawah. Ini kewenangan yang sangat besar, jelas. Iya, karena dia sebagian dari bagian lainnya dipimpin oleh seorang panitera Mahkamah Agung. Panitera ini membawain administrasi yudisial, administrasi mengenai bagaimana jalannya peradilan di seluruh Indonesia yang 8.000 hakim ini. Oke, kita semua, Anda yang saat ini menjabat sebagai Hakim Agung dan juga ada Pak Imam Ansori yang juga sebagai mantan komisioner KAI mengatakan ada kok mafia peradilan. Anda katakan tadi kasus bisa dipindah tangankan dan kemudian keputusannya bisa berbeda gitu. Ada, tapi kenapa kita cuma bicara ini tatanan wacana, pembersihannya tuh tidak terasa gitu? Begini, karena mafia ini kan kalau kita baca definisinya kan sebuah organisasi gelap dalam kegiatan kejahatan. Itu mafia yang diartikan oleh banyak pihak, banyak orang. Nah, hal seperti inilah yang sulit diungkapkan. Ada baunya, tapi wujudnya sulit untuk dilihat. Namun ada akibat yang timbul. Saking rapihnya permainan itu dan semua orang mungkin akan tutup mulut? Saya pikir ada sebab tutup mulut kalau memang itu satu klan dari mafia ini. Tetapi kita ini yang penting negara itu pernah memberantas ini melalui satgasnya. Nah, satuan tugas inilah sebenarnya yang tugasnya adalah yang harus dihidupkan kembali. Iya, saya pikir perlu dihidupkan kembali bentuk yang lain mungkin karena sudah berbeda tahun lagi. Tapi bentuknya adalah memberikan informasi kepada lembaga-lembaga peradilan tentang kejadian yang menyimpang. Oke, kita lempar kembali sebentar Bang Jeng, saya ke Pak Imam Ansori. Pak Ansori, Pak Imam Ansori tadi Anda katakan bahwa ada dana yang dibutuhkan untuk naik jabatan seperti itu. Apalagi yang Anda pahami soal permainan mafia peradilan ini? Selain juga dagang kasus dan lain-lain, ternyata jabatan juga bisa dilelang. Saya sedikit ada tambahan. Saya tidak tahu Pak Nur Hadi sangat berwibawa ya. Dalam arti saya pernah bareng di satu pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Ketika di Surabaya itu yang menjemput luar biasa banyaknya, dari ketua pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi militer, agama, kemudian tata usaha negara, jadi semua jemput. Sementara saya sering bareng juga dengan hakim-hakim agung yang ke daerah itu nggak ada yang jemput, biasa aja, artinya kalau pernah dijemput ya biasa satu sopir. Pasca penangkapan Panitera dan pencekalan Sekretaris Mahkamah Agung, muncul harapan besar agar KPK membongkar praktik mafia peradilan. KPK mengaku bekerja sama dengan MA terkait dengan masalah ini.
Operasi tangkap tangan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edi Nasution terus bergulir. Selain menetapkan Edi sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah ruang Sekretaris Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri menyatakan tidak tahu alasan KPK menangkap Panitera Edi Nasution dan menggeledah ruangan Sekretaris MA Nur Hadi. Namun MA memastikan akan memberhentikan sementara jika statusnya menjadi tersangka. Kalau dia sudah status tersangka, maka dia akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Ya, kalau sudah berkekuatan hukum tetap bahwa dia itu sebagai terdakwa, kemudian terakhirnya sebagai terpidana, jelas sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian, dia diberhentikan secara tidak hormat. Sementara itu, pihak imigrasi memastikan bahwa KPK sudah meminta agar Nur Hadi dicekal. Surat perintah dari pimpinan KPK tentang pencegahan seorang saksi dengan inisial N. Ya, kami sudah terima dan ini berkaitan dengan upaya penyidikan. Dari kasus ini, publik berharap KPK terus maju untuk membersihkan yudikatif. Maklum, dari 3 cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yudikatiflah yang relatif tertutup, bahkan sulit tersentuh media. Praktik mafia peradilan diyakini publik marak. KPK sendiri mengaku melakukan koordinasi dengan MA terkait masalah ini. Koordinasi dengan MA ya sering kita lakukan, tapi memang belum dalam koordinasi yang unit tidak secepat gitu, yang belum ada ya. Jadi kita kan sering melakukan sosialisasi, bahkan Pak Sarif kan sering mengajar di sana untuk menebarkan nilai-nilai yang seharusnya diikuti oleh teman-teman di penegakan hukum. Yang pasti, KPK masih terus mengembangkan kasus yang melibatkan Panitera Edi Nasution. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, KPK dalam jumpa persnya pasca penggeledahan ruang kerja Sekjen Mahkamah Agung Nur Hadi menyatakan penggeledahan berdasarkan pemeriksaan Panitera PN Jakarta Pusat Edi Nasution. KPK menyatakan kasus ini semoga bisa membongkar kasus-kasus mafia peradilan yang selama ini di Tengah terjadi di peradilan kita. Kami akan mendiskusikannya dengan sejumlah narasumber. Langsung saya akan perkenalkan kepada Anda. Sudah ada dari MA, ada Hakim Agung MA, Bapak Gayus Lumbun. Pak Gayus, selamat malam. Ya, malam. Dan kemudian juga dari ICW, ada peneliti ICW Emerson Yunto. Bang Emerson, selamat malam. Malam. Dan juga dari luar studio lewat sambungan telepon sudah ada mantan Komisioner KY Bapak Imam Ansori Saleh. Pak Imam, selamat malam. Baik, belum tersambung. Kita akan bahas soal mafia peradilan, seperti apa juga